Langit mendung menggantung rendah di atas kota kecil tempat Rani tinggal. Udara terasa berat, seakan menekan dada siapapun yang bernapas di dalamnya. Di balik jendela sempit rumah kontrakan berlantai semen, Rani duduk diam, matanya menatap kosong pada cangkir teh yang sudah lama dingin. Suaminya, Bayu, sudah 2 bulan mendekam di lapas Kertajaya. Tuduhan penggelapan dana proyek perbaikan jalan membuatnya ditangkap mendadak, tanpa kesempatan membela diri. Rani tahu suaminya bukan orang sempurna, tapi ia juga tahu Bayu bukan pencuri. Saya hanya menjalankan perintah atasan, Bu. Nggak pernah lihat uangnya sama sekali. Begitu kata Bayu saat terakhir kali Rani menemuinya. Rani ingat betul hari penangkapan itu. Bayu sedang membetulkan keran air di dapur saat pintu digedor keras oleh 3 pria berpakaian sipil. Mereka langsung membawa Bayu, hanya dengan surat penahanan seadanya, meninggalkan Rani dan anak mereka, Zidan, yang menangis ketakutan di pojok ruang tamu. Hari itu, hidup Rani berubah selamanya. Sejak itu, setiap hari terasa seperti mimpi buruk yang tak selesai. Pekerjaan lepasnya sebagai penjahit rumahan tak cukup untuk membayar kontrakan, listrik, dan kebutuhan Zidan. Beberapa tetangga mulai menjauh. Seseorang di warung pernah membisikkan, "Istri koruptor, ya, itu." Tapi Rani tetap berjalan, tetap bangun pagi, tetap menyuapi Zidan nasi dan tempe goreng, meski hatinya getir. Ia hanya punya satu tujuan, membebaskan Bayu. Ia yakin masih ada celah hukum, masih ada keadilan, meski samar. Hingga suatu sore saat ia selesai mengantarkan jahitan ke pelanggan, sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. "Bu Rani, saya Damar, petugas lapas tempat Pak Bayu ditahan. Bisa saya bicara sebentar? Ada hal penting tentang suami ibu." Jantung Rani berdetak lebih cepat. Nama itu asing, tapi nadanya serius. Setengah jam kemudian, ia bertemu dengan pria itu, Damar, di sebuah warung kopi kecil dekat taman kota. Usianya sekitar 40-an, wajahnya ramah, tapi sorot matanya tajam. Ia memulai dengan basa-basi, lalu masuk ke pokok pembicaraan. Ada kemungkinan Pak Bayu bebas lebih cepat. Syaratnya, ya, tidak tertulis di dokumen resmi. Rani menatapnya, tak paham. Damar hanya tersenyum tipis. Kadang sistem bisa diputar asal tahu knopnya di mana. Ada jeda panjang. Rani merasa hawa dingin menyusup ke dalam pori-porinya, meski angin sore sebetulnya lembut. Ia belum mengerti arah pembicaraan ini sepenuhnya, tapi firasatnya mengatakan, ini awal dari sesuatu yang kelam. Sesuatu yang akan menguji batas pengorbanannya sebagai istri. Rani menatap kosong keluar jendela angkot yang membawanya pulang dari pertemuan dengan Damar. Hujan tipis mulai turun, menorehkan garis-garis air di kaca jendela yang berdebu. Pikirannya penuh oleh percakapan singkat yang masih terngiang jelas di telinganya. "Saya tahu ibu pasti ingin Pak Bayu segera pulang. Sistem hukum kita lambat, Bu. Tapi ada cara, asal ibu mau sedikit fleksibel." Fleksibel. Kata itu menggantung penuh makna, seperti pisau tajam yang dibungkus kain sutra. Damar tidak pernah menyebutkan secara eksplisit apa yang ia inginkan. Tapi cara dia memandangi Rani, mata yang terlalu lama menatap, senyum yang tidak tulus, semuanya cukup membuat dada Rani sesak. Ia tahu maksudnya. Ia hanya belum berani mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Sesampainya di rumah, Zidan menyambut dengan pelukan. Anak itu baru belajar membaca, dan ia menunjukkan dengan bangga selembar kertas bertuliskan namanya sendiri. "Bu, aku udah bisa nulis nama sendiri loh, nanti kalau ayah pulang aku mau kasih lihat." Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam hati Rani. Ia tersenyum paksa, mengusap rambut anaknya dengan lembut, sambil menahan air mata yang nyaris tumpah. Malam itu, ia membuka kembali berkas-berkas hukum Bayu. Salinan dakwaan, surat penahanan, dan fotokopi pengajuan banding yang tak pernah mendapat respons. Ia pernah menemui seorang pengacara pro bono, tapi jawabannya sama. Kasus seperti ini rumit. Butuh waktu, biaya, dan tekanan dari atas. Tekanan dari atas. Sesuatu yang tak dimiliki Rani. Ia kembali membuka WhatsApp. Pesan terakhir dari Damar belum dibalas. "Saya bisa bantu, Bu. Tapi kita perlu bicara lebih pribadi." Ia menatap pesan itu lama, sebelum akhirnya mematikan ponsel dan menyenderkan kepala ke dinding kamar. Lampu temaram memantulkan bayangan wajahnya yang mulai menua sebelum waktunya. Sorot matanya tak lagi penuh harapan, tapi penuh lelah yang tertahan. Keesokan harinya, ia kembali ke lapas Kertajaya untuk membawakan makanan untuk Bayu. Petugas di sana menyambutnya dengan sopan. Tapi di kejauhan,
Damar hanya berdiri dan menatapnya dari pos pengawasan, tanpa bicara. Hanya tatapan itu lagi, yang mengiris seperti sembilu. Saat akhirnya bertemu Bayu di ruang kunjungan, lelaki itu tampak lebih kurus, lebih tenang, tapi ada guratan frustasi di matanya. Maaf, aku belum bisa pulang, tapi aku percaya kamu pasti kuat ya. Rani menggenggam tangan Bayu erat-erat, seperti mencoba menyalurkan seluruh keyakinan yang tersisa di dalam dirinya. Tapi tangan itu dingin, penuh luka kecil yang tak ditanya. Dan di balik senyum Bayu, Rani tahu suaminya sedang menderita dalam diam. Malamnya, ia kembali menyalakan ponsel. Dan akhirnya, dengan jari gemetar, ia membalas pesan itu. Saya bersedia bicara, tapi tidak di tempat umum. Dan dengan itu, pintu yang sebelumnya tertutup mulai membuka sedikit. Ke lorong yang lebih gelap dari yang pernah Rani bayangkan. Rani menunggu di sebuah rumah kontrakan kosong di pinggir kota. Damar yang memilih tempatnya. Sunyi, tak berpenghuni, dan jauh dari mata orang. Jam dinding tua berdetak pelan, seirama dengan detak jantung Rani yang semakin tak beraturan. Tak butuh waktu lama, suara motor berhenti di luar. Damar masuk, membawa bau kopi dan parfum maskulin yang terlalu menyengat. Ia tersenyum tipis, seperti biasa, dengan bahasa tubuh yang tenang, namun menyimpan maksud yang tak diucap. Terima kasih sudah mau datang, katanya sambil duduk di seberang Rani. Saya tahu ini tidak mudah. Rani hanya diam. Tangannya mengepal di pangkuan. Ia ingin bicara, ingin menolak, ingin melawan, tapi semua kata seperti tenggelam dalam lumpur di tenggorokannya. Damar tak perlu menjelaskan ulang apa yang ia inginkan. Semuanya sudah jelas sejak awal. Kamu perempuan kuat, ucap Damar pelan, menatap Rani seperti memindai pikirannya. Saya janji, Bayu bisa bebas sebelum akhir tahun. Saya sudah siapkan semua jalurnya. Saya hanya minta sedikit kepercayaan darimu. Kepercayaan. Kata itu membuat Rani ingin tertawa dan menangis sekaligus. Ia ingin berdiri dan pergi. Tapi kemudian ia teringat wajah Zidan, senyum Bayu yang dipaksa tegar, dan malam-malam panjang yang dihabiskannya sendiri sambil menatap plafon kamar. Ia tak punya kuasa atas hukum, tak punya uang, tak punya koneksi. Yang ia punya hanya tubuh dan harga diri, dan keduanya perlahan jadi alat tawar. Cuma sekali, kan? Tanya Rani lirih, akhirnya bersuara. Damar mengangguk, masih dengan senyum kecil itu. Tapi senyuman itu tidak membawa rasa aman, melainkan perasaan bahwa Rani telah menandatangani sesuatu yang tak bisa ia tarik kembali. Hari itu, Rani pulang dengan langkah yang tak pernah lebih berat sepanjang hidupnya. 2 malam kemudian, hujan turun deras seperti hukuman dari langit. Rani mengenakan jaket hitam dan berjalan cepat menyusuri lorong-lorong kota yang gelap, menuju hotel kecil yang terletak di pinggir terminal. Ia tak bicara banyak sejak menerima pesan dari Damar. Kamar 204, sudah saya siapkan. Ketika ia sampai, resepsionis hanya memberi kunci tanpa tanya. Semua sudah diatur. Di kamar itu, waktu berhenti. Bau kapur barus, suara tetesan dari AC bocor, dan tirai tebal yang menutupi jendela seakan merenggut semua cahaya. Rani berdiri di tengah ruangan dengan napas berat. Ia seperti sedang berdiri di tepi jurang, dan sudah terlalu jauh untuk mundur. Damar masuk beberapa menit kemudian, tanpa banyak kata. Ia tidak kasar, tidak memaksa, tapi juga tidak membawa kelembutan. Hanya formalitas transaksional, seolah tubuh Rani adalah kunci pintu yang harus diputar sebelum Bayu bisa keluar dari sel. Semua terjadi dalam senyap. Tak ada air mata, tak ada erangan. Hanya diam yang mengiris dan rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Setelah semuanya selesai, Damar pergi lebih dulu. Meninggalkan Rani sendirian, setengah terbaring di ranjang yang masih hangat. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba merasa sesuatu, tapi yang ada hanya hampa. Dalam hati kecilnya, ia bertanya, apakah ini akan berhasil? Apakah Bayu akan pulang? Apakah ia akan tahu? Apakah Zidan akan tetap memeluknya seperti biasa? Ia tidak tahu jawabannya. Tapi malam itu, ia tahu satu hal. Sebagian dari dirinya tidak akan pernah kembali seperti semula. 3 minggu setelah malam itu, Bayu pulang. Bukan dengan sirin atau upacara penyambutan, melainkan dalam diam. Dibebaskan secara khusus karena alasan kesehatan dan kelakuan baik. Damar menepati janjinya. Tak ada berkas rumit, tak ada berita di koran. Hanya satu surat resmi dari lapas dan segenggam pakaian lusuh yang Bayu bawa pulang. Ketika Rani membuka pintu dan melihat suaminya berdiri di ambang, ia nyaris tak percaya. Bayu lebih kurus, wajahnya tirus,
tapi matanya masih menyimpan cahaya yang dulu ia cintai. Zidane langsung berlari memeluk ayahnya. Tangisnya pecah seperti bendungan jebol. Rani ikut memeluk mereka. Tapi pelukannya terasa aneh. Ada jarak. Seperti tembok transparan yang membatasi mereka bertiga, hanya bisa disentuh dari luar, bukan dari dalam. Bayu berusaha menyesuaikan diri. Ia kembali duduk di meja makan kecil mereka, kembali mengantar Zidane ke sekolah, kembali membantu menjahit ketika Rani sibuk. Tapi ia juga jadi lebih pendiam. Sering melamun, kadang bangun di tengah malam, berkeringat dan menggigil. Di dalam sana, orang bisa berubah, Ran, katanya suatu malam. Kamu harus sabar ya, kalau aku agak beda sekarang. Rani hanya mengangguk. Ia ingin berkata bahwa dirinya juga sudah berubah. Tapi kata-kata itu terlalu berat untuk diucapkan. Bukan karena takut melukai Bayu, tapi karena ia sendiri belum tahu siapa dirinya sekarang. Setiap malam Rani menulis. Di sebuah buku catatan kecil, ia mencurahkan semua isi hatinya. Tentang malam itu, tentang rasa bersalah, tentang tatapan damar yang menghantui mimpinya. Ia tak berani menceritakan pada siapapun, bahkan sahabatnya sendiri. Buku itu menjadi satu-satunya tempat ia bisa jujur sepenuhnya. Bayu sudah pulang, tapi aku tak ikut kembali. Sebagian dari diriku masih tertinggal di kamar hotel bernomor 204. Suatu malam, saat ia sedang menulis di dapur, Bayu datang diam-diam dari belakang. "Kamu nulis apa?" tanyanya pelan. Rani refleks menutup buku itu, cepat dan gugup. "Enggak, cuma... ya, catatan harian." Bayu menatapnya agak lama, lalu tersenyum tipis. Tapi di matanya ada sesuatu yang lain. Seperti bayangan curiga, atau mungkin luka yang belum sembuh. Rani tahu, cepat atau lambat, rahasianya bisa terbongkar. Dan saat itu terjadi, rumah kecil ini mungkin tak akan sanggup menampung retakan di antara mereka. Beberapa minggu setelah Bayu pulang, rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Meski Zidane tetap ceria, suasana di antara Rani dan Bayu menjadi seperti bayangan sore hari. Tampak hangat, tapi perlahan menghilang. Bayu mulai bertanya-tanya. Ia bukan laki-laki yang bodoh. Ia tahu kebebasan seperti miliknya tidak datang begitu saja. Dan yang paling membuatnya gelisah, cara Rani menghindari tatapannya, senyum yang terlalu cepat, dan diam yang tak biasa. Suatu malam, saat Zidane sudah tidur, Bayu duduk di meja makan dengan wajah serius. Rani sedang mencuci piring ketika ia berkata, "Aku pengen tanya sesuatu, dan kamu nggak harus jawab kalau nggak siap." Rani berhenti. Tangannya menggenggam spons yang masih berbusa, tapi ia tak bergerak. "Selama aku di dalam, kamu pernah ngelakuin sesuatu yang bikin kamu ngerasa kotor? Enggak?" Kalimat itu datang seperti kilat yang membelah langit malam. Hening langsung mengisi ruang. Rani menoleh perlahan. Di wajah Bayu, tak ada kemarahan. Hanya rasa takut. Takut pada kebenaran yang sudah ia duga, tapi belum ingin benar-benar tahu. Dan di detik itu juga, Rani sadar, jika ia terus memendam, luka ini akan membusuk. Tapi jika ia mengaku, luka itu bisa menjadi luka bersama atau menjadi jurang pemisah. Ia berjalan perlahan, duduk di hadapan Bayu, dan menatap suaminya untuk pertama kali tanpa tameng. "Aku lakuin sesuatu, Bayu. Demi kamu, demi Zidane. Tapi bukan sesuatu yang bisa aku banggakan. Bahkan aku benci diri sendiri karena itu." Bayu menunduk. Wajahnya pucat, seperti kehilangan darah. Tapi ia tetap di tempatnya. "Damar?" tanyanya, nyaris berbisik. Rani mengangguk. Dan yang mengejutkannya, Bayu tidak marah. Ia tak membalik meja, tak meninggalkannya malam itu juga. Ia hanya menatapnya lama, lalu berkata dengan suara serak, "Kamu nggak harus lakuin itu, Ran." Air mata Rani akhirnya jatuh. "Tapi kalau aku nggak lakuin, kamu mungkin masih di sana. Mungkin Zidane nggak punya ayah. Aku nggak tahu apa lagi yang bisa aku lakuin." Mereka terdiam, lama. Lalu Bayu berdiri. Ia berjalan ke arah kamar Zidane, lalu kembali membawa jaketnya. Rani memandanginya, bingung. "Kamu mau kemana?" Bayu menatapnya. Kali ini ada amarah, tapi bukan untuk Rani, melainkan untuk dunia yang mempermainkan mereka. "Aku mau laporin dia. Damar, apapun yang terjadi, aku nggak bisa biarin kamu terus dihantui. Aku juga harus bersihin harga diriku sendiri." Rani tercekat. "Bayu, kalau kamu laporin, semua bakal tahu, termasuk Zidane. Kita bisa kehilangan semuanya." Bayu menatapnya dengan air mata mengambang. "Kita udah kehilangan lebih dari cukup, Ran." Dan malam itu Bayu pergi. Rani hanya bisa memandang punggungnya dari jendela, tak tahu apakah ia akan kembali dengan kemenangan,
atau dengan luka yang baru. Namun untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Rani merasa ringan karena kebenaran, meski pahit, selalu lebih jujur dari diam. Beberapa bulan kemudian, kasus dugaan pelecehan oleh oknum petugas lapas mencuat ke media. Tak disebutkan nama korban, hanya inisial dan indikasi laporan dari seorang mantan napi. Bayu menjadi saksi kunci. Damar dicopot dari jabatannya. Rani tak pernah muncul di berita. Ia tetap menjahit, tetap mengantar Zidan ke sekolah, dan tetap menulis. Tapi kini bukan untuk menyimpan rahasia, melainkan untuk melepaskannya. Harga dari sebuah kebebasan ternyata bukan hanya tubuh, tapi juga keberanian untuk jujur, meski dunia tak memberi ruang untuk menang. Menurut kalian, apakah keputusan Rani bisa dibenarkan? Jika kalian berada di posisinya, apakah akan melakukan hal yang sama? Apakah cinta memang layak diperjuangkan, meski harus mengorbankan diri sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka ceritanya, support channel ini dengan cara like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya, supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita fiksi emosional lainnya.